Wali Kota Kupang, Pak Jefferson R. Riwu Kore. Selamat datang kembali, Pak. Karena beliau ini dulu anggota Komisi 10. Pak Jeffrey, kemudian digantikan oleh Ibu Anita Jakoba ya, di Komisi 10 juga. Asih. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda RDP hari ini adalah evaluasi hasil seleksi guru P3K tahun 2021 dan serta kajian penyelesaian untuk formasi GTK P3K tahun 2022. Apakah disetujui? Nambah? Enggak. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas konstitusi pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sehingga pendidikan harus menjadi pusat perhatian utama dalam kerangka kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Tugas konstitusi ini dikuatkan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Khusus terkait bidang pendidikan, pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mengenai pembiayaan ini lebih lanjut ditekankan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Di antara elemen penting dalam pendidikan, khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah, adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki posisi yang sangat strategis, bahkan dikatakan sebagai faktor determinan dalam mencapai tujuan pendidikan. Akan tetapi, mengenai guru dan tenaga kependidikan sampai saat ini masih banyak permasalahan yang terkait dengan GTK honorer. Padahal penyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan ditopang oleh keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 742.429 guru honorer. Jumlah tenaga kependidikan sampai saat ini pun hampir dipastikan sama sejumlah sekolah yang ada dan belum diketahui jumlahnya. Perhatian khusus terhadap guru, status para guru honorer ini membuat Komisi 10 menajamkan pengawasan pada program 1 juta guru P3K. Pada masa sidang sebelumnya, Komisi 10 telah membentuk Panja GTK HASN yang telah menyelesaikan kinerjanya. Dan hasil dari perjuangan Komisi 10 antara lain adalah adanya afirmasi nilai tambahan bagi para guru di atas 35 tahun, guru penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai, guru honorer THK 2 juga mendapatkan tambahan nilai. Pada saat pengumuman seleksi tahap 2, Komisi 10 bahkan mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan penyesuaian batas nilai passing grade untuk menambah jumlah guru supaya lolos P3K. Walaupun demikian, Komisi 10 terus mengikuti perkembangan program 1 juta P3K karena masih banyak permasalahan yang muncul di media, terutama terkait formasi dan kepastian anggaran. Dalam pandangan Komisi 10, program 1 juta P3K secara substansi masih belum menjadi solusi yang komprehensif. Dan secara implementasi juga masih banyak yang harus diperbaiki. Beberapa permasalahan yang sementara ini dapat diidentifikasi sebagai hasil dari beberapa kunjungan kerja dan RDP dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain adalah seleksi guru P3K tahap 2 pada tahun 2021 belum mencapai target 1 juta. Hanya baru mengisi 293.860 formasi. Tahap pertama, dari 608.877 peserta terseleksi, lulus hanya 173.723, yang 418.501 itu tidak lulus. Pada tahap kedua, mendaftar 609.497 peserta seleksi, 120.137 saja yang lulus, dan 471.913 calon guru itu tidak lulus. Kemudian permasalahan yang kedua adalah
kejelasan status guru peserta seleksi P3K yang telah lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Itu sebanyak 193.954 guru. Kemudian, belum semua guru yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K tahap pertama dan kedua mendapatkan SK pengangkatan. Tahap pertama dari 173.723 peserta yang lulus seleksi, baru 26.486 yang mendapatkan SK. Pada tahap kedua ada 120.137 peserta yang lulus seleksi, baru 7.406 guru yang mendapatkan SK. Permasalahan yang lainnya adalah adanya perbedaan masa berlaku SK bagi guru P3K yang sudah ditetapkan. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang berbunyi sampai batas waktu ditetapkan SK baru. Kemudian permasalahan yang kelima, hasil seleksi P3K tahun 2021 ini berdampak terhadap sekolah swasta yang guru-gurunya kemudian diterima menjadi guru P3K karena sekolah swasta itu kemudian kehilangan guru. Yang keenam, jumlah kebutuhan guru di daerah jika menjadi beban APBD akan mengganggu proses kegiatan pembangunan di sektor lainnya karena kebutuhan guru setiap tahunnya sangat besar. Yang ketujuh, adanya tuntutan pada guru honorer terhadap pembukaan tahap ketiga yang dikaitkan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang selesainya proses pengangkatan honorer pada kurun waktu tertentu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tanggal 24 Maret Panja Formasi G3 P3K sudah melaksanakan RDP dengan eselon 1 Kemendikbudristek Dikti, ada Dirjen GTK waktu itu yang hadir bersama jajarannya. Kemudian dari Kemenak RI, Kemenq RI, Kemendagri RI, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara. Dalam rapat tersebut secara umum pemerintah menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan evaluasi seleksi P3K dan sedang mempersiapkan seleksi P3K untuk tahun 2022. Berdasarkan RDP tersebut diperoleh beberapa data antara lain dari hasil seleksi P3K tahap 1 dan 2. Masih ada beberapa yang secara administratif membutuhkan kelegaan tangan Bapak Ibu para Bupati Wali Kota untuk segera mengirimkan berkas-berkas proses ke Kemenpan RB ataupun ke Badan Kepegawaian Nasional. Mengenai anggaran pada RDP pada tanggal 24 Maret dijelaskan bahwa tertanggal 25 Juni Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu nomor 98/PK/tahun 2021 telah dikirimkan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota yang menjelaskan perhitungan gaji guru P3K dalam alokasi anggaran tahun anggaran 2021. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah diminta untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 tertanggal 13 Desember tahun 2021 juga telah dikirimkan kepada kabupaten, kota, dan provinsi. Dalam surat edaran tersebut, alokasi DAU 2021-2022 untuk P3K guru tercantum dalam lampiran. Dalam penganggaran sudah ditentukan penggunaannya secara spesifik dan bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Terkait dengan surat edaran Dirjen Perimbangan tersebut, kami ingin meminta informasi apakah Bapak Ibu telah mendapatkan surat edaran tersebut. Kemudian kami juga ingin mendapatkan tanggapan dari masing-masing kepala daerah yang hadir mengenai surat edaran tersebut dan berharap ada usulan solusi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertanyaan tertulis telah kami kirimkan.
Namun kami juga ingin menambahkan beberapa pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Yang pertama adalah jumlah guru yang lulus seleksi tahap 1 dan 2 yang berkasnya belum dikirim kepada Kemenpan RB, apakah ada di dalam Kabupaten Bapak Ibu? Kemudian jumlah guru yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi di Kabupaten Bapak Ibu. Yang ketiga, apakah dampak yang timbul jika seluruh guru yang dibutuhkan sesuai dengan formasi yang ada, diusulkan maupun tidak diusulkan, kemudian diangkat dengan gaji dan tunjangan dari pemerintah kabupaten, dampaknya bagi Pemda secara keseluruhan bagaimana, kemudian dampaknya terhadap sekolah yang masih memiliki guru honorer atau kekurangan guru menurut Bapak Ibu bagaimana, dan dampaknya terhadap nasib guru honorer di kabupaten kota yang tidak terangkat menjadi ASN, apakah akan tetap boleh mengajar atau tidak. Nah, ini akan menjadi salah satu rekomendasi yang akan disampaikan di dalam hasil panja. Pertanyaan yang keempat, apakah masing-masing kabupaten kota membutuhkan penambahan formasi untuk guru agama, guru bahasa daerah, guru PJOK, guru PAUD, dan tenaga kependidikan? Yang kelima, apakah sudah ada guru dari kabupaten kota Bapak Ibu yang mendapatkan SK, bagaimana masa berlakunya? Yang keenam, dalam proses kegiatan pelaksanaan program ini, apakah ada dana pendamping dari kabupaten kota? Kemudian yang ketujuh, terkait surat Pan RB tentang honorer, apakah berdampak terhadap pengajuan guru honorer masing-masing dari kabupaten kota? Secara umum, panja formasi GTK P3K ingin mendapatkan penjelasan dan tanggapan mengenai identifikasi masalah yang telah kami sampaikan di atas. Itulah pokok-pokok penjelasan pembahasan agenda hari ini. Namun sebelum kami memberikan waktu untuk paparan, kita perlu kesepakatan karena ini adalah hari puasa. Mungkin sekitaran pukul 5 teman-teman komisi sudah harus bergeser. Ya, kita sepakati pukul 16.30 ya, kawan-kawan. Jangan sampai buka di sini, Bu. Hah? Jangan sampai buka puasa di sini. Ya, apalagi buka-bukaan ya. Siap buka buka di sini sekalian ya. Kita sepakati dulu, boleh? Setengah 5 ya, 16.30, Bapak Ibu. Mas Davi, selamat datang. 16.30 ya. Baik, cocok. Selanjutnya, mengingat efektivitas waktu, kami persilahkan untuk menyampaikan paparan dan penjelasan sesuai dengan agenda. Karena Pak Wali Kota Kupang ini pernah menjadi anggota Komisi 10, maka kami berikan kesempatan pertama kepada Pak Wali Kota Kupang untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Yang saya hormati Ibu Pimpinan, Ibu Agustin, Bapak Pimpinan, Pak Fikri, Ibu Hetifa, dan Bang Dede. Terima kasih banyak kami diundang ke sini dalam satu kegiatan yang sangat luar biasa, bagaimana perhatian luar biasa dari kawan-kawan Komisi 10 untuk saudara-saudara kita P3K yang ada di Indonesia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan memang satu kejutan buat kami sebagai sebagai wali kota bisa hadir bersama-sama ini sekalian melihat situasi dan kondisi yang sangat sudah luar biasa di Komisi 10 ini. Secara singkat, karena kita ada 5 orang, saya kira tidak perlu banyak lama-lama kita berbicara. Apa yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan tadi hampir semuanya sudah menggambarkan apa yang terjadi di daerah kami. Terus terang aja secara spesifik, di Kota Kupang itu ada formasi atau P3K yang untuk di pendidikan itu sekitar 959 orang. Dan formasi yang diberikan oleh kementerian kepada kami adalah 756 orang, dan yang baru diberikan 742, kemudian yang baru masuk ke kami ada 2 tahap, yaitu tahap pertama 212 orang
dan tahap kedua 214 orang. Apa fenomena yang disampaikan pimpinan tadi saya kira hampir sama terjadi di daerah-daerah termasuk di Kota Kupang sendiri. Saya secara singkat mau menyampaikan beberapa hal atau kendala yang mungkin menjadi pertimbangan sejalan atau searah dengan perjuangan dari Komisi 10 untuk membantu semua saudara-saudara kita di yang P3K. Yang pertama, bahwa sesungguhnya niat pemerintah untuk menyampaikan, untuk memperjuangkan P3K ini satu niat yang sangat tulus. Bagaimana pemerintah berpikir untuk menolong semua saudara-saudara kita yang selama ini dalam tanda petik terkatung-katung nasibnya. 1 juta P3K yang menjadi harapan pemerintah itu juga diterima dengan luar biasa oleh kami-kami di kabupaten kota. Namun sangat disayangkan memang ada beberapa kendala yang menjadi catatan buat kami sebagai pemimpin di kabupaten kota. Yang pertama catatan kami bahwa proses untuk menentukan kelulusan itu seyogianya kalau menurut kami diberikan tanggung jawab kepada kami pimpinan daerah yang paling tahu, karena tujuan kita adalah bagaimana membantu mereka pada umumnya dengan tetap memperhatikan kemampuan mereka dalam proses mengajar. Karena kadang-kadang mohon maaf orang yang sudah bekerja sekian lama, sudah berjuang sekian lama, sudah menjadi PTT atau honorer sekian puluh tahun, tiba-tiba mungkin karena memang sudah sedikit tua, akhirnya mereka diabaikan begitu saja. Kekecewaan mendasar yang mereka dapatkan itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang menggugah kita. Sedangkan mohon maaf kadang-kadang adik-adik kita yang juga baru P3K, karena kepintaran dan sebagainya mereka menjadi prioritas utama karena kelulusan mereka. Ini menjadi catatan dan perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh oleh pemerintah sehingga mungkin diberikan solusi-solusi tersendiri untuk penyelesaian itu. Jadi kalau usul kami yang pertama itu adalah supaya prioritas umur juga menjadi catatan penting untuk kita perjuangkan, ya, dengan tidak mengabaikan kemampuan mereka untuk mengajar. Kemudian saya lompat mengenai SK. SK yang ada ini khusus Kota Kupang menjadi satu kendala tersendiri. Karena apa? Seperti pertanyaan Ibu yang tadi mengenai surat dari Kementerian, itu kami datanya terlambat. Kami sudah ketok anggarannya dengan Dewan. Dewan menyetujui anggaran kita tanpa kita alokasikan untuk P3K. Akibatnya saudara-saudara kita yang sudah lulus ini terkatung-katung. Kami tidak berani memberikan pengangkatan kepada mereka karena tidak ada uang untuk membayar mereka. Solusinya adalah saya minta supaya mereka dikasih pengertian supaya pada saat nanti perubahan anggaran mereka juga diangkat. Itu salah satu. Jadi karena surat itu datang dari pemerintah itu setelah kami sudah ketok anggaran dan nggak bisa diputar lagi. Akibatnya apa? Saudara-saudara kami ini mereka bingung pada saat itu. Kami pemerintah kalau angkat mereka kita harus bayar. Akibatnya uang harus keluar. Nah untuk anggarannya nggak ada sama sekali. Sehingga Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kami mensiasati supaya mereka itu diberikan pengertian sehingga pada saat perubahan nanti mereka diangkat. Cuman persoalannya adalah pada saat mereka untuk mendaftar kembali itu sistem sudah tertutup. Sistem sudah tertutup. Ini menjadi kendala buat kita, buat kami sendiri. Bapak Ibu Dewan yang saya hormati termasuk yang ada virtual, itu beberapa kendala penting yang kami hadapi. Kemudian masa laku pengangkatan. Masa laku pengangkatan kami berasumsi supaya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu panjang, kita memberikan waktu 5 tahun. 5 tahun untuk masa pengangkatan itu sendiri. Dan kami sangat berhati-hati mengenai pengangkatan ini. Karena nanti kalau jadi beban APBD, itu akan berdampak pada program-program kami yang lain yang mungkin saja akan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Saya juga menggarisbawahi bahwa saya mencatat bahwa solusi-solusi yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana kita menggugah pemerintah
untuk bersama-sama tidak saja berpatokan pada satu juknis yang kaku, tetapi juga sesuatu yang sedikit fleksibel karena menyangkut nasib orang, nasib masyarakat kita, nasib anak-anak kita. Jadi saya kira secara singkat itu yang ingin kami sampaikan, dan kalau ada nanti diskusi kita bisa tambahkan karena memang beberapa teman-teman kita ini harus juga menyampaikan, dan saya percaya kalau ada penambahan guru-guru PAUD dan guru-guru agama memang kita sangat butuhkan juga. Dan itu saya berharap nanti teman-teman Komisi 10 juga bisa memperjuangkan atau memberikan masukan ke kementerian untuk bagaimana mensiasati guru-guru ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang sangat saya hormati, di Kota Kupang sendiri masih ada begitu banyak 400 orang lebih yang belum bisa terakomodir dengan adanya program ini. Baru hanya sebagian 50% atau 50% dari yang ada kami punya yang baru disetujui, dan itu pun ada kendala pada proyek lulusan yang kedua itu. Lulusan kedua itu sama sekali kami belum bisa anggarkan sama sekali karena memang satu dan hal karena keterlambatan dari surat edaran, dan mohon maaf kami waktu itu tidak tahu bahwa itu menjadi beban kami sehingga kami terlambat dalam pengalokasian itu. Saya kira itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih.